Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Oron kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi dan berita aktual telah kami sajikan dalam tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama yang akan kami sajikan untuk Anda. Polisi gagalkan pengiriman 36 bungkus ganja ke Mimika. Jelang Natal, harga daging sapi dan telur mulai mahal. Menteri Sosial apresiasi Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih SCTV Indosiar yang menggelar operasi katarak gratis bagi warga Papua. Polisi bersama Satpam Bandara menggagalkan pengiriman 36 paket ganja yang diduga akan dijual ke Mimika, Papua Tengah. Petugas keamanan mencurigai paket tersebut ketika melewati mesin pemindai di Bandara Sentani, Jayapura. Terdeteksi 36 paket ganja tersebut disimpan dalam 2 paket yang masing-masing berisikan 21 bungkusan bening berukuran besar dan 15 bungkus plastik sedang. Setelah ditelusuri bahwa memang benar di pengembangan di kediaman yang bersangkutan ditemukan ada 30 bungkus. Jadi kalau kita jumlahkan total keseluruhannya dari yang di bandara sama yang di kediaman yang bersangkutan itu ada 66 bungkus dengan total beratnya 1.138,18 gram atau 1,1 kilo. Nah, tentunya itu akan menjadi barang bukti dalam rangka pengungkapan kasus ini. Yang menariknya bahwa dalam kasus ini yang bersangkutan memesan mengambil ganja dari beliau sendiri. Dan ini memang beliau baru pertama kali. Petugas juga menahan seorang penumpang yang mengakui 36 paket ganja itu merupakan titipan dari salah satu kerabatnya. Untuk pengembangan dan penyelidikan lebih lanjut, saat ini pelaku dan barang bukti ganja sudah diserahkan ke Satuan Reserse Narkoba Polres Jayapura. Arthur melaporkan dari Kabupaten Jayapura, Papua. Sebagian masyarakat Merauke saat ini mulai sibuk mempersiapkan Natal dan Tahun Baru. Namun setiap akhir tahun, sejumlah harga kebutuhan pokok dipastikan naik. Daging sapi yang biasa dijual Rp130.000 per kilogram, kini naik Rp140.000 per kilogram. Pedagang mengatakan kenaikan harga daging disebabkan permintaan yang tinggi, baik dari dalam kota Merauke maupun dari luar, seperti Wamena, Timika, dan Jayapura. Itu harga daging berapa ini, Pak? Ada kenaikan harga menjelang Natal dan Tahun Baru dari 130 ke 140. Jadi kenaikannya sekitar 10.000. 10.000 per kilo ya? Iya. Itu kenapa sampai bisa naik seperti itu? Bagaimana? Kenapa bisa naik seperti itu? Karena menjelang hari raya kan. Oh gitu. Nah kira-kira lebih dekat hari raya lagi, apa masih naik? Nanti kita lihat perkembangannya karena stok sekarang masih ada. Selain daging, harga telur ayam juga naik drastis. Untuk 2 rak telur berisi 30 butir ukuran kecil naik dari Rp50.000 menjadi Rp55.000. Telur ukuran sedang naik dari Rp60.000 menjadi Rp65.000 per rak. Oh kenapa pengiriman? Pengirimannya Kemana? ke pedalaman. Biasanya di mana itu dikirim ke telur itu? Kepi, Tanah Merah, Aceh, kapal-kapal kai itu kan yang biasa ambil-ambil. Ini kenaikannya berapa Pak per satu rak ini? Naik Rp5.000. Rp5.000, berarti yang 75 jadi 80 begitu? Iya. Atau juga mungkin mau Natal? Ya pengaruh karena mau hari raya tuh Pak. Berarti kebutuhan banyak ya? Iya Pak. Kalau jalan Natal kira-kira akan tambah naik lagi? Kemungkinan besar Pak, karena itu pengiriman bertambah terus. Tambah terus ya? Tapi kalau stoknya banyak? Stok ya sebenarnya stok normal saja, hanya karena pengiriman yang bikin terus naik. Nah kalau kira-kira mau Natal kira-kira bisa berapa Pak? Kalau sekarang kan 5.000 per satu rak. Kalau pengalaman tahun-tahun kemarin itu yang kita biasa jual hari biasa itu 75, ada yang biasa jual sudah sampai 90. Berarti 10 ribuan ya? Naik 10 ribuan. 10 ribuan.
Pedagang memperkirakan harga telur akan terus naik, rata-rata mencapai Rp10.000 seiring semakin dekatnya perayaan Natal dan Tahun Baru. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemkab Mimika menggelar pasar murah di halaman gereja untuk membantu warga agar terpenuhi kebutuhan pokok saat merayakan Natal dan Tahun Baru. Pasar murah mendapat sambutan baik dari masyarakat. Mereka berbondong-bondong memborong sembako yang dijual dengan harga murah. Harga beras premium ukuran 5 kg misalnya dijual Rp60.000, sedangkan beras premium ukuran 10 kg dijual Rp122.000. Selain beras juga dijual telur ayam dengan harga perak Rp55.000, gula pasir Rp12.000 per 1 kg, minyak goreng Rp14.000 per 1 liter. Kita sebagai masyarakat kita senang karena ini membantu, sangat membantu, biarpun dia punya harga itu standar lah, maksudnya tidak terlalu beda-beda 5.000, beda-beda 3.000 di pasar, tapi itu sudah sangat membantu masyarakat, apalagi terkhusus kita ya, iya, apalagi kita mau terkhusus menjalani hari raya ini, kita sangat bersyukur sekali ada program-program pemerintah seperti ini. Jangan Natal lah. Ya, jadi kalau 2 kali kan, iya, ini sangat bantu masyarakat. Dan tadi telur memang kita itu dibatasi 2, satu orang itu sudah 1 ikat, jadi 2. Kepala Seksi Sarana Perdagangan Mimika, Ripka, mengatakan pasar murah ini terbuka untuk umum, namun pihaknya tetap mengutamakan warga yang akan merayakan Hari Raya Natal. Pasar murah ini terbuka untuk umum dari seluruh umat ya dalam menyambut Natal dan Tahun Baru. Karena ini adalah bulan Desember, masyarakat Kabupaten Mimika membeli barang pokok dengan harga yang terjangkau dan harga yang bersubsidi dari pemerintah di bawah harga pasar. Pemerintah daerah Kabupaten Mimika akan terus menggelar pasar murah dengan melibatkan sejumlah distributor dan bulog. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Bulog Merauke terus memasok beras ke pedagang untuk mengantisipasi tingginya permintaan masyarakat menjelang Natal dan Tahun Baru. Saat ini harga beras di pasaran stabil dan belum terlihat ada kenaikan. Pedagang mengatakan belakangan ini Bulog memasok beras ke pedagang rata-rata 1 ton untuk 1 mitra Bulog. Kebijakan Bulog memasok beras menurut pedagang untuk menjaga harga beras agar tidak merangkak naik. Dropin beras dari Bulog sudah ada? Alhamdulillah kita sebagai mitra sudah dikasih. Dikasih berapa jatahnya Pak? Biasa 1 ton per Satu orang. hari apa 1 minggu? Per minggu biasa. Per minggu ya. Nah di sana patokan harganya berapa per kilo dari Bulog? Kalau Bulog 10.550. Nah Bapak jualnya berapa? 11.800. 11.800 Pak ya, tapi berarti masih ada Pak ya. Nah jumlah yang 1 ton seminggu itu kalau menurut Bapak selaku pedagang pasar, apa cukup dijual itu Pak? Cukup kalau untuk, karena kita jual batasi juga, karena kita lihat-lihat jual anunya. Oh artinya Bapak membatasi ya? Ya, karena kita Pak, iya kalau orang-orang yang datang belanja sini mengeluhkan tentang naiknya harga beras ini Pak ya, banyak? Rata-rata mengeluh. Mengeluh Pak ya? Pedagang membeli beras Bulog Rp10.550 per kilogram dan menjualnya sesuai dengan harga eceran tertinggi, yaitu Rp11.800 per kilogram. Beras Bulog yang dijual ke masyarakat dalam kemasan 5 kg. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Menteri Sosial Tri Risma hari ini melihat langsung operasi katarak massal gratis yang digelar Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih SCTV Indosiar bekerja sama dengan Kemensos dan BNI. Mensos sempat berbincang dengan pasien sebelum melihat langsung proses operasi di Rumah Sakit Bayangkara, Kota Jayapura. Tri Risma hari ini mengapresiasi Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih SCTV Indosiar telah membantu meringankan beban sebagian masyarakat Jayapura yang tidak mampu mengobati penyakit katarak karena tidak ada biaya. Ya, kedepannya saya pikir ini terus harus dilakukan. Kita harus sisir seluruh Indonesia
Dan pada bulan Desember ini seperti bulan Desember yang tahun lalu kita juga lakukan hampir di seluruh Indonesia. Nah, karena itu kita memang harus sisir. Kadang orang takut, kemudian orang karena jauh tidak bisa. Kemudian sebetulnya BPJS sudah nangani, tapi masalahnya mereka jaraknya jauh, mereka nggak punya uang transport untuk mereka datang ke rumah sakit, karena kan tidak semua rumah sakit bisa menangani operasi katarak gitu. Nah, karena itu kenapa kita adakan ini, kita bantu transportnya, nanti kita bantu mereka pulangnya bagaimana seperti itu. Jadi katarak ini kenapa jadi salah satu yang BNI fokuskan, karena memang dengan mata penglihatan kita ini seperti juga tadi disampaikan Ibu Menteri Sosial, bahwa dengan mata ini membuat jendela kita terbuka, membuat hati kita tidak sendiri dan bisa berbuat yang terbaik buat dunia, dan mungkin ini bisa bermanfaat untuk di akhirat kelak nanti, sehingga BNI fokus di dalam operasi katarak yang bekerja sama dengan JPP dan Perdami. Salah satu warga asli Papua yang terbantu dalam operasi katarak ini adalah kakak beradik Rudi dan Koni dari Kabupaten Jayapura. Mereka mengucapkan terima kasih karena kini mereka sudah bisa melihat kembali dengan jelas. Iya, sangat terganggu, kita tidak bisa lihat jelas toh. Untuk beraktivitas, semangat hidup itu sudah menurun kalau tidak ada mata, tidak jelas melihat. Setelah operasi saya kalau mata sudah terang, saya pikir saya bisa beraktivitas secara normal toh, bisa sebagaimana layaknya orang-orang yang matanya jernih bisa melakukan. Jadi saya sampaikan terima kasih banyak kepada YPP dan BNI Berbagi, SCTV dan Indosiar yang sudah membantu kami masyarakat sehingga kami bisa mendapatkan layanan gratis seperti ini. Saya senang. Ini Ibu udah mau operasi, tertekan nggak Bu? Saya tidak tertekan. Ya, berani aja ya Bu ya? Berani ya. Ibu udah berapa lama ininya kataraknya juga? Hampir ini 2 tahun juga. Sama? Harapannya apa setelah nanti bisa dioperasi? Harapannya supaya saya bisa itu toh melihat. Selama ini terganggu nggak? Terganggu. Untuk terganggu kalau aktivitas kalau keluar begitu, lihat itu kabur sekali. Terima kasih kepada YPP, BNI Berbagi, SCTV yang membantu operasi mata saya. Operasi katarak gratis berlangsung selama 3 hari di Rumah Sakit Bayangkara, Kota Jayapura. Pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat tidak mampu ini diharapkan terus dilakukan berbagai pihak, sehingga masyarakat di Papua bisa merasakan pelayanan kesehatan gratis. Ada 90 pasien dari berbagai daerah yang mendaftar untuk operasi katarak gratis. Mereka berasal dari Kabupaten Kerom, Jayapura, bahkan dari Biak dan Yapen. Operasi katarak ini berlangsung selama 3 hari kerjasama Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih SCTV Indosiar dengan Bank Nasional Indonesia, Rumah Sakit Bayangkara, dan Kemensos. Jika dipungut bayar normal, pasien katarak harus mengeluarkan biaya sekitar 5 juta rupiah. Namun dengan adanya program pelayanan amal YPP SCTV Indosiar, semuanya gratis. Rian Tonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Teman-teman diingatkan. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen menggelar apel siaga mengantisipasi kecurangan dalam pemilu. Apel berlangsung di halaman kantor Bawaslu Yapen dan dihadiri para pengawas pemilu tingkat distrik se-Kabupaten Kepulauan Yapen, Kapolres Kepulauan Yapen, tim Gakumdu, dan pihak Kejaksaan Negeri Serui. Bawaslu meminta para pengawas pemilu bekerja sama untuk menciptakan pemilu yang adil dan aman serta menjaga netralitas. Bawaslu juga meminta masyarakat agar tidak takut melapor jika mengetahui terjadi kecurangan. Harapan saya kepada pengawas pemilu distrik, kita adalah pengawas pemilu yang
di pundak saudara-saudari terletak sebuah harapan masyarakat untuk menjaga hak suara mereka. Jagalah itu, kawalah itu sampai suara itu ditetapkan dan terkonversi menjadi kursi. Pelanggaran pemilu tidak harus menjadi pembuat konflik, apalagi pengatur skor. Lakukanlah pengawasan sebaik mungkin. Kedepankan pencegahan dan tegakkan hukum pemilu manakala pencegahan itu sudah dilakukan. Pengawas pemilu, ya kita diberikan kepercayaan dan tanggung jawab untuk mengawasi jalannya pemilu itu supaya berjalan lancar, damai, jujur, dan adil. Jaga integritas dan marwah kita sebagai petugas yang diberikan kewenangan untuk mengawasi jalannya pemilu ini, baik itu pemilu presiden maupun pemilu legislatif. Kegiatan serupa dilakukan TNI Polri bersama Badan Pengawas Pemilu Provinsi Papua untuk menciptakan pemilu damai dan aman. 31 penyelam TNI Polri bersama Bawaslu dan KPU Provinsi Papua membentangkan spanduk di bawah Laut Yosudarso Dok 2 yang berisi berkomitmen menjaga pemilu dari ujaran kebencian, hoaks, politik identitas, dan uang. Melanjutkan deklarasi pemilu damai di Papua, khususnya Jayapura. Ya, beberapa kegiatan sudah dilaksanakan. Yang kemarin juga sudah dilaksanakan oleh Bapak Kapolri, oleh Bapak Panglima TNI saat kunjungan, kemudian dari forum komunikasi umat beragama juga sedang melaksanakan kegiatan. Semuanya tujuannya satu, berdoa, berusaha supaya pemilu tahun 2024 bisa damai, lancar, aman, tertib sesuai dengan yang direncanakan. Hari ini kita akan menyelam, semua tim sudah siap, kurang lebih ada 31 penyelam. TNI dan Polri yang harus kita apresiasi, tapi juga tidak cukup diapresiasi, mesti didukung. Ini juga membuktikan bahwa komitmen TNI Polri untuk netralitasnya di pada saat pelaksanaan pemilu tidak perlu diragukan, poinnya begitu. Nah, ini bukan hanya ucapan, tetapi juga sudah dalam bentuk komitmen, dalam bentuk deklarasi di bawah laut. Saya secara pribadi dari penyelenggara pemilu bersama KPU tentu mengapresiasinya, sekaligus juga mendukung komitmen yang kuat dari TNI dan Polri untuk menyukseskan pemilu, tapi juga untuk menunjukkan bahwa TNI dan Polri netral di pemilu 2024. Bawaslu Papua berharap deklarasi pemilu damai ini menjadi tonggak penting untuk mengawal tahapan pemilu secara demokratis di Papua hingga pencoblosan pada Februari tahun depan. Eman Beta dan Hendra melaporkan dari Kepulauan Yapen dan Kota Jayapura. Kasus COVID-19 kembali merebak dan dilaporkan sejumlah daerah jumlah pasien COVID-19 meningkat tajam. Untuk mengantisipasi virus ini kembali merebak, Dinas Kesehatan Provinsi Papua Selatan mendapat pasokan vaksin sebanyak 100 vial. Kepala Dinas Kesehatan Papua Selatan, Dr. Herlina mengatakan pihaknya sudah menerima surat edaran dari Kemenkes untuk segera mengambil langkah pencegahan. Menurut Herlina, langkah utama yang perlu segera dilakukan adalah memberikan vaksinasi booster. Kayak belum vaksin, mungkin ada petunjuk lanjut dari Kementerian Kesehatan, Dok? Iya, ada petunjuk langsung dari Kementerian Kesehatan bahwa Kementerian Kesehatan akan mensuplai logistik vaksin melalui KKP Merauke, dan diharapkan bahwa para pelaku perjalanan keluar daerah harus memastikan bahwa dia sudah mendapatkan vaksin ketiga, vaksin baik vaksin dasar maupun booster, sehingga bisa dapat melakukan perjalanan dengan aman. Sejumlah bandara di tanah air kembali memberlakukan protokol kesehatan seiring meningkatnya kasus COVID-19. Meski masih tergolong rendah, angka kasus COVID-19 di Indonesia menunjukkan tren meningkat. Bahkan dilaporkan 1 orang meninggal dunia.
Menurut Kemenkes, ada beberapa varian baru yang muncul dari virus Omikron, namun kabarnya memiliki gejala ringan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Aparat kepolisian membuka palang yang menutupi Puskesmas Rimba Jaya selama 1 bulan. Aparat dan warga yang mengaku pemilik tanah saling adu jotos ketika polisi memaksa membuka paksa gembok yang mengunci rapat pintu puskesmas. Warga yang menolak membuka palang terpaksa dibawa ke kantor polisi. Polisi juga membongkar gembok dan rantai yang mengunci kantor Dinkes Merauke. Di dalam ruangan ditemukan sejumlah senjata tajam yang diduga akan digunakan warga jika aparat memaksa masuk. Satreskrim Polres Jayapura meringkus pelaku pembakaran di komplek perkantoran Bupati Jayapura. Arkilaus tercatat sebagai mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di kota Jayapura. Ia ditangkap di rumah kontrakannya di BTN Ceria, Sentani, Kabupaten Jayapura. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku mengaku membakar kantor pemerintah lantaran sakit hati dengan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Saat ini, polisi masih mendalami keterlibatan pihak lain karena diduga kuat pelaku tidak bertindak seorang diri. Petugas Bea dan Cukai Sorong Papua Barat Daya memusnahkan ribuan botol minuman keras dan rokok ilegal atau tanpa cukai yang diselundupkan ke Sorong lewat jalur laut. Seluruh barang ini disita Bea Cukai dalam kurun waktu 3 bulan terakhir karena tidak memiliki label cukai atau tidak membayar pajak yang sudah ditentukan pemerintah. Bea Cukai Sorong menghimbau pengusaha yang akan mendatangkan miras dan rokok agar mengurus surat resmi sehingga barangnya tidak disita. Lagi-lagi, minuman keras menjadi pemicu kejahatan di Merauke. Kali ini 2 orang wanita yang sedang berboncengan sepeda motor menjadi korban. Saat tengah malam, 6 pemuda menghadang korban yang melintas di jalan pembangunan. Mereka membacok kedua korban hingga terjatuh, lalu kabur setelah merampas tas dan telepon genggam milik korban. Kedua korban langsung dilarikan ke rumah sakit dan mendapatkan perawatan karena luka yang cukup parah. Sehari kemudian, polisi meringkus seorang pelaku di Kampung Sayap, Merauke. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Heri Orun mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan wanyam.